Kamel Sakura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sebuah tutorial bagaimana mengerjakan soal dengan aplikasi MyUp Accounting. Untuk link soal dan link kunci jawaban akan saya cantumkan di description box, sehingga kalian bisa menonton video ini sambil ikut mengerjakan soal tersebut. Selamat mencoba! Pertama-tama yang harus dilakukan adalah create a new company file, karena kita belum memiliki data perusahaan yang akan kita kerjakan. Pada bagian ini kita isi profil perusahaan sesuai dengan yang tertera pada soal. Mulai dari nama perusahaan, nomor kontak yang bisa dihubungi, dan email. Lalu klik next. Bagian ini juga diisi sesuai ketentuan yang ada di soal, yaitu menggunakan tahun 2016, diakhiri pada bulan Desember, diawali pada bulan Januari dengan periode akuntansi selama 13 bulan. Lalu klik next. Bagian ini kita diminta untuk memilih template. Template yang digunakan sesuai dengan jenis perusahaannya. Karena jenis perusahaannya roofing contractor, maka kita juga akan menggunakan template tersebut. Lalu pilih lokasi penyimpanan. Jika sudah, klik next dan tunggu setup assistant. Jika sudah seperti ini, maka template sudah bisa digunakan. Memasuki instruksi yang selanjutnya, yaitu mengatur tentang the following preference option must be activate. Kita diminta untuk menyeting beberapa peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik setup, preference, dan atur bagian pertama mengenai sistem preference. Sistem preference diminta untuk tick the option for work if jobs are not assigned to all transactions. Lalu Windows preference diminta untuk menguntick option for automatically check spelling. Lalu untuk sales diminta untuk tick one for duplicate invoice. Sedangkan purchase preference diminta untuk one for duplicate purchase order. Pada bagian security preference, kita diminta untuk menambahkan user ID dan password. Klik new. Saya menggunakan nama saya agar lebih mudah diingat. Sebagai password menggunakan nama depan. Lalu klik OK. User dan password yang baru sudah bisa digunakan. Memasuki instruksi soal nomor 2, kita diminta untuk mengatur setup the list below. Karena kita masih menggunakan template bawaan dari MyUp Accounting, maka ada beberapa account yang mungkin tidak akan digunakan dan ada beberapa account yang kode atau namanya harus diubah atau ditambah. Seperti itu, kita bisa lakukan di list, account. The company don't use the following account codes anymore. Itu maksudnya kita diminta untuk menghapus yang tidak diperlukan. Yang pertama adalah kode 12120. Klik edit bawah. Klik edit atas, lalu delete account. Begitu halnya dengan nomor kode 12130 dan 12210. Lalu the company change some account as follows. Kita diminta untuk mengubah kodenya. Yang pertama adalah 12140 petty case. Klik edit.
bagian kode kita ubah sesuai dengan yang tertera pada soal, yaitu 1, 21, 20. Lalu klik OK. Yang selanjutnya diminta untuk nomor kode 2, yaitu liability 22300. GST liabilities diubah menjadi VAT liabilities. VAT liabilities. Begitu halnya dengan nomor kode 22310 dan 22330. Lalu yang selanjutnya, the company need to add the following accounts. Itu diminta untuk menambahkan, karena diawali dengan angka kode nomor 2, maka itu tandanya adalah liability. Tidak boleh salah pada bagian asset, equity, atau yang lainnya, karena nanti kode awalnya akan berbeda. Klik new, account name, ditambahkan kodenya dulu. Lalu di enter dan beri nama sesuai instruksi. VAT clearing. Instruksi yang selanjutnya yaitu set up the new tax code. Kita bisa melakukannya di list tax code. Untuk teks yang lainnya bisa dihapus, yang tidak perlu digunakan lagi. Beberapa teks code ada yang tidak bisa dihapus, namun itu tidak apa-apa, dibiarkan saja. Dihapus yang memang bisa dihapus. Pada instruksi diminta kita untuk mengubah text code menjadi VAT Value Added Tax dengan tax type Good and Service Tax. Bagian ini yang diubah adalah TX7. Klik Edit. Text code-nya kita ubah menjadi VAT. Description-nya yaitu Value Added Tax. Dengan text type Good and Service sudah benar dan rate-nya 10%. Lalu klik OK. Klik Close. Selanjutnya adalah set up the job list. Masih sama di list, lalu pilih job. Klik New. Job number C di sini tidak harus berbentuk angka. Lalu job name yaitu construction. C untuk construction. Lalu bagian S untuk service. Lalu klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang selanjutnya adalah list setup. The category list masih sama di set.
up list, lalu pilih kategori. Klik new. Kategori ID-nya yang pertama adalah CLP untuk Cilacap. Lalu PWT untuk Purwokerto. Dan YGK untuk Yogyakarta. Lalu klik OK. Close. Untuk selanjutnya adalah setup the following card list. Masih sama di list, kita pilih card. Klik new. Customer type yang pertama adalah untuk card list. Card type yang pertama adalah customer, sudah benar, maka kita isi saja langsung inti alam sesuai yang tertera pada soal. Inti alam, green lamp, lalu splendor. Klik new. Untuk yang berikutnya adalah supplier, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nama-nama supplier dari Bangun Jaya, yaitu ada Klesen, Strumento, dan yang terakhir Rihau. Yang selanjutnya adalah employee atau karyawan dari Bangun Jaya. Pilih dulu untuk employee dan masukkan nama karyawan. Klik OK. Close. Selanjutnya adalah setup the item list. Masih di list, klik items, klik new. Ini hanya perlu diisi sesuai dengan instruksi yang tertera pada soal. Item number-nya yaitu DL, lalu enter, dan isi sesuai yang tertera pada soal. Untuk bagian ini titik semua. Lalu untuk selling price, masukkan harga, tax code, dan selling unit of measure. Kita juga perlu mengubah pada peraturan buying details dengan buying unit of measure yaitu PAK dan tax code NT disesuaikan dengan selling detailsnya. Setelah sudah, klik new dan masukkan data pada soal yang lainnya. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Ya, untuk soal nomor 3 kita diminta untuk setup account opening balance. Bisa dilakukan dengan klik setup, balance, lalu pilih account opening balance. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan angka-angka yang tertera pada soal. Jika pada pengisian angka nanti ditemukan tanda kurung, itu berarti bahwa nominal tersebut nilainya minus. Jadi harus kita tambahkan minus di depan angka. Untuk yang pertama, fees and improvement at cost sebesar 250 juta. Lalu fees and improvement account tab, jangan lupa di situ ada tanda kurung, jadi harus diberi minus dahulu. Lalu check account, petty cash, trade debtors, lalu inventory material stock sebesar 86.500.000. Yang selanjutnya adalah trade creditors, mohon maaf, angkanya salah. Yang benar adalah 9.900.000. Lalu ada VAT collected, lalu VAT paid, jangan lupa di situ ada tanda kurung. Lalu owner shareholder capital sebesar 450 juta. Dan yang terakhir ada retained earnings sebesar 134.500.000. Jika pada amount left to be collected sudah 0, tampilannya sudah sama seperti ini, maka angka-angka yang dimasukkan sudah benar. Namun apabila teman-teman menemui bahwa angkanya belum menyatakan 0, tidak perlu khawatir karena masih bisa diedit dengan cara mengecek ulang pada account-account ini. Jika sudah, klik OK. Yang selanjutnya adalah setup following customer balance. Caranya masih sama, di setup, balance, lalu pilih customer balance. Pilih inti alam karena yang di soal yang diminta memasukkan adalah inti alam. Klik use customer, add sale, dan kemudian masukkan data-data sesuai yang tertera pada soal, meliputi invoice, tanggal, customer PO, total including tax, berikut teksnya dan kategori. Jika sudah dimasukkan semua, maka klik record, klik OK. Jika data-data yang dimasukkan sudah benar, maka akan mendapatkan notifikasi congratulations seperti ini. Klik OK, close. Yang selanjutnya adalah setup the following supplier balance. Masih sama, di setup balance, lalu pilih supplier balance. Yang diminta dimasukkan adalah Gleason, maka pilih Gleason.
klik use supplier, lalu add purchase. Kita enter, lalu masukkan nomor PO, tanggal, supplier invoice, total including tax, berikut tax code-nya, dan kategori. Jika sudah, diklik record. Oke, dan jika benar maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Congratulations. Klik OK. Close. Kita diminta untuk setup the following inventory opening balance. Kita bisa melakukannya di inventory. Klik count inventory. Lalu kita isikan pada counted, jangan sampai salah ya teman-teman. Masukkan sesuai data yang tertera pada soal. Jika sudah merasa benar, maka klik adjust inventory, continue opening balance. Lalu masukkan unit cost-nya sesuai dengan yang di soal. Nah, jika sudah seperti ini, maka masukkan dahulu kategorinya, yaitu CLP. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk inventory journal number-nya dimasukkan juga. Tanggalnya 1 Januari 2016. Untuk memonya diisi bebas, namun akan saya isi inventory opening balance. Nah, jika sudah, klik record. Kita masuk soal ke nomor 4, yaitu adanya pembelian dari Claesen. Maka kita klik purchase, enter purchase. Masukkan nama suppliernya, yaitu Claesen. Pilih termsnya, yaitu net 30 after on. Lalu teksnya, karena itu tidak include, maka kita untick. Lalu kita masukkan purchase, nomor purchase ordernya yaitu P16001. Masukkan tanggalnya yaitu 3 Januari 2016. Masukkan supplier invoice CL16001. Lalu karena ini pembeliannya item, maka kita ubah layoutnya menjadi item. Masukkan filenya 20, tab, item number-nya yaitu RS yang pertama, tab, masukkan price-nya 810.000. Maka akan muncul total dan masukkan job yaitu C. Kemudian masukkan teksnya yaitu VAT. Yang kedua yaitu dari decorative laminates, masukkan billnya, item numbers DL,
Nominalnya price-nya yaitu 400.000. Tap, masukkan job, lalu masukkan teksnya juga. Sama halnya dengan yang ketiga, yaitu masukkan dahulu filenya, item number ST, price-nya 800.000. Kemudian masukkan jobnya, juga teksnya. Lalu jangan lupa masukkan kategori, yaitu CLP, list kategori. Lalu kita cek lagi apakah ada yang kurang. Jika sudah merasa tidak ada yang kurang, maka klik record, cancel. Masuk ke transaksi tanggal 5, yaitu pembelian lagi dari Rihau. Ubah nama suppliernya menjadi Rihau. Lalu termsnya dia menggunakan COD, maka diubah dulu COD. Teksnya dia include, lalu masukkan purchase numbernya. Dan 16.002, lalu tanggalnya dia tanggal 5 Januari 2016. Lalu supplier invoice 16.001. Lalu masukkan, karena ini pembeliannya adalah service, maka layoutnya dilubah dulu menjadi service. Lalu masukkan description-nya. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi saya menggunakan phrase purchase service to Rihau. Pilih account-nya, yaitu 6 kode 61700. Amount-nya 2.200.000. Jobnya S. Teksnya VAT. Lalu masukkan juga kategorinya, yaitu YGK. Kita cek lagi ya teman-teman, apakah ada yang kurang dimasukkan. Namun jika sudah merasa tepat dan tidak ada yang kurang, bisa langsung diklik record, lalu cancel. Nah, selanjutnya adalah pembayaran. Maka tetap di purchase, namun kita klik pay bills. Pembayarannya dari petty cash, jadi masukkan kode untuk petty cash. Supplier yang dibayar adalah Rihau. Cek account-nya di 16.001. Masukkan tanggal, jangan sampai salah. Masukkan amount-nya 2.200.000. Nah, karena ini digunakan untuk pembayaran tanggal 5, maka klik tanggal 5. Maka akan muncul nominal pembayarannya, yaitu sebesar 2.200.000. Jika sudah seperti ini dan tidak ada merasa data yang kurang lengkap,
maka bisa langsung klik record. Lalu cancel. Selanjutnya transaksi tanggal 7 yaitu adanya return decorative laminate sebanyak 5. Maka kita masukkan di purchase, enter purchase. Kita masukkan suppliernya yaitu dari Classen. Termsnya tetap net, searching after IOM, teksnya exclude, jadi kita antik, lalu masukkan purchase numbernya P16003. Tanggalnya jangan sampai salah, yaitu tanggal 7 Januari 2016. Supplier invoice JL 16001. Lalu karena ini berupa item, jadi layoutnya harus kita ubah dulu menjadi item. Masukkan jumlah barang yang di return yaitu 5, karena ini return jadi diberikan min ya teman-teman. Item numbers DL, harganya 400.000. Lalu karena jobnya tidak ada, maka tidak perlu kita masukkan. Lalu masukkan VAT-nya. Pada jurnal memo kita berikan return. Masukkan kategorinya yaitu CLP. Jika sudah, record. Cancel. Selanjutnya ada immediately applied to return debit. Jadi kita masukkan di purchase register. Klik return and debit, lalu akan muncul transaksi yang sebelumnya tadi. Ini, lalu kita klik apply to purchase. Dan kemudian kita masukkan ID numbernya yaitu P16003. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2016 ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah, karena pembayarannya sebesar 2.200.000 itu untuk payment pada transaksi tanggal 3, maka kita klik bagian ini. Maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, klik record, lalu close. Masuk ke transaksi tanggal 11 yaitu ada sold the following item, penjualan, maka kita masuk ke sales. Lalu enter sales. Kita masukkan dahulu customer-nya yaitu Green Lamp. Lalu terms-nya ini sudah benar, sudah sesuai. Lalu teksnya dia exclude. Lalu masukkan invoice S16001. Date-nya jangan sampai salah, 11 Januari 2016. Customer PO GR 16001. Lalu karena ini adalah item, jadi layoutnya kita rubah lagi teman-teman. Kita rubah ke item, kemudian masukkan jumlah barangnya yaitu 20 barang. Item numbernya RS, price-nya 1.071.000. Tap jobnya C, lalu ubah teksnya menjadi VAT. Selanjutnya klik yes.
lagi, lalu masukkan barang lagi. Item numbernya kali ini ST atau stone tiles dengan harga 1.020.000 dan masukkan jobnya C, teksnya VAT. Yes. Lalu kita ubah di sini VAT juga. Kita cek lagi apakah ada yang kurang. Oh, jangan lupa masukkan 100%-nya. Kim. Jika sudah, maka klik record. Cancel. Selanjutnya transaksi tanggal 14 yaitu ada raise sales service to Splendor, maka kita masukkan di sales, enter sales, masukkan customer-nya yaitu Splendor, lalu terms, pilih terms, dia menggunakan COD, teksnya include, masukkan invoice yaitu S16.002, tanggalnya 14 Januari 2001, dan sampai salah. Customer PO SP 16.001. Nah, karena ini sales maka harus kita rubah dulu layoutnya menjadi, karena ini service maka harus kita rubah dulu layoutnya menjadi service. Masukkan deskripsinya, raise sales service for renovation. Tab, masukkan akunnya yaitu 41300, base account, amount-nya sebesar 5.500.000. Jobnya S, karena ini service, lalu teksnya VAT. Bagian bawah jangan lupa dirubah. Lalu untuk salesperson-nya dia adalah Ain. Jangan lupa diisi kategori yaitu YGK. Jika sudah, klik record. Cancel. Selanjutnya ada full payment yang ditujukan untuk pembayaran transaksi tanggal 14, yaitu kita masuk ke receive payment, dia masuk ke deposit to account, check account, ini sudah benar. Lalu customer-nya isi Splendor, isi ID number-nya S16.003, tanggalnya jangan sampai salah, 14 Januari 2016. Amount received sebesar 5.500.000. Untuk pembayaran tanggal 14 maka kita klik di sini. Jika sudah seperti ini maka klik record. Cancel. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 19 yaitu adanya return credit note atau diskon given sebesar 500.000. Maka kita masuk ke sales, enter sales, pilih customer terlebih dahulu yaitu Splendor,
Termsnya dia tetap net 30th after AEOM. Teksnya include, masukkan invoice yaitu S 16.003, tanggalnya 19 bulan 1 2016 sudah benar. Masukkan customer PO SP 16.001. Enter. Lalu masukkan deskripsinya, kita berikan saja discount given atau pemberian diskon. Lalu accountnya ada di 5.300 atau discount given. Amannya sebesar 500.000 karena ini diskon. Perlu diingat ya teman-teman, harus diberikan tanda minus. Jobnya S, teksnya karena tidak ada jadi dikosongi saja, nggak apa-apa. Salespersonnya Ain. Di jurnal memo kita berikan tambahan keterangan yaitu diskon. Kategori YGK. Jika sudah merasa benar, maka langsung klik record. Oke. Cancel. Masih di transaksi tanggal 19 yaitu adanya immediately pay refund, maka kita masuk ke sales register, return and debit, pilih klik ini lalu pay refund. Nah, di sini kita isi dari petty cash, isikan check numbernya yaitu D16.002. Tanggalnya sudah benar. Dicek lagi accountnya sudah benar petty cash. Tanggal dan amountnya sudah benar, maka bisa langsung di record. Close. Berikutnya adalah transaksi tanggal 23 yaitu ada spend money payment paid sebesar 2 juta. Maka kita masuk ke banking, pilih spend money, lalu masukkan sesuai yang di soal. Accountnya menggunakan check account, teksnya input. Untuk cardnya kita pilih terserah, boleh Ain, boleh Kim, tapi saya memilih Kim. Isi check numbernya D16.003. Tanggalnya jangan sampai salah, 23 Januari 2016. Amountnya sebesar 2 juta. Habis kita pilih 64200. 64200. Postage sebesar 2 juta. Teksnya tetap NT. Kita lihat di sini jika apakah ada yang kurang, jangan lupa diisikan kategorinya yaitu CLP. Jika sudah dan merasa data yang dimasukkan sudah lengkap, maka record. Oke. Transaksi tanggal 28 yaitu ada receive money sebesar 160.000. Maka kita masuk ke banking, receive money. Ini deposit to account, check account sudah benar. Teksnya include, payernya terserah, boleh Ain boleh Kim, tapi kali ini saya menggunakan Ain. Pilih isi ID numbernya yaitu R16.002,
16.002, tanggalnya jangan sampai salah, tanggal 28 bulan 1 2016. Amount received sebesar 160.000. Yang pertama kita pilih interest income dengan nomor kode 8.008.2000. Interest income 8.2000. Nah, ini nominalnya kita ubah jadi 175.000 karena nanti ada bank charge-nya. Nah, ini tidak perlu diisi. Lalu kita masukkan bank charge dengan kode 61200. Nah, amalnya ini otomatis akan 15.000 minus 15.000 dan nanti total allocated-nya menjadi 160.000. Kategorinya jangan lupa diisi CLP. Jika sudah merasa benar dan tidak ada yang kurang, bisa langsung klik record. Oke. Cancel. Selanjutnya kita ubah template yang sudah kita set tadi di list recurring transaction. Klik ini, klik use recurring, lalu kita ubah general journalnya menjadi G16003 dan tanggalnya 29 Februari 2016. 29 Februari 2016. Memonya juga diubah, jangan lupa Februari menjadi Februari. Nah, jika sudah maka bisa langsung di record. Close. Selanjutnya kita diminta untuk prepare a journal entry. Prepare a journal entry untuk record VAT clearing. Maka jika di sini kita harus melihat pada soal nomor 3 bahwa VAT collected-nya itu sebesar 700.000. Nah, ini sebelumnya kita isi dulu ya. Kita isi dulu general jurnalnya G16002. Tanggalnya 31 Januari 2016. Memonya VAT clearing. ACC-nya kita pilih dulu. VAT collected itu nomor 2231. Nah, di soal nomor 3 itu diketahui bahwa VAT collected-nya 700.000. Lalu kita pilih VAT clearing-nya dulu. Kita masukkan VAT clearing, itu adalah selisih dari VAT collected dan VAT paid. Nomornya 22340. Ini kita masukkan sebesar 200.000. Lalu di sini kita masukkan VAT paid. Nomornya 22330. Langsung saja. Nah, ini nanti akan otomatis keluar 900.000. Jika di sini out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Kita masukkan kategorinya yaitu CLP. Jika sudah, klik record. Cancel. Selanjutnya mengerjakan soal nomor 5, yaitu kita diminta untuk perform bank reconciliation for check account.
kita bisa lihat di banking, reconcile account, accountnya pilih check account. Nah, nominalnya harus sebesar 253.660.000. Jika nominalnya tidak sebesar ini, maka ada transaksi yang kemungkinan itu salah. Bank statement dates-nya kita isi 31 Januari 2016, jangan sampai salah. Dan nanti akan muncul out of balance. Jika sudah 0, maka bisa dipastikan bahwa transaksinya itu sudah balance dan benar. Jika sudah merasa benar, maka bisa langsung klik reconcile, cancel. Berlanjut ke soal nomor 6, kita diminta untuk prepare journal entry to record depreciation. Nah, ini bisa dilakukan di account, record journal entry, masukkan general jurnalnya yaitu G16001, tanggalnya 31 Januari 2016 sudah benar, memonya depreciation Januari. Depreciation Januari. Lalu accountnya ada di 11310, nominalnya 200.000, di debit. Lalu 11320, nominalnya juga 200.000 namun di kredit. Jika sudah, jangan lupa masukkan kategorinya CLP. Nah, jika sudah, jangan direcord dulu ya teman-teman, karena kita diminta untuk save as recurring. Save as recurring, kita frekuensinya ini tetap monthly, namun starting on-nya itu diubah jadi 29 Februari 2016. Jika sudah, maka klik save. Selanjutnya kita ubah template yang sudah kita save tadi di list recurring transaction. Klik ini, klik use recurring, lalu kita ubah general journalnya menjadi G16003 dan tanggalnya 29 Februari 2016. 29 Februari 2016. Memonya juga jangan lupa Februari menjadi Februari. Nah, jika sudah, maka bisa langsung di record. Close. Selanjutnya kita diminta untuk prepare a journal entry. Prepare a journal entry untuk record VAT clearing. Maka jika di sini kita harus melihat pada soal nomor 3 bahwa VAT collected-nya itu sebesar 700.000. Nah, ini sebelumnya kita isi dulu ya. Kita isi dulu general jurnalnya G16002. Tanggalnya 31 Januari 2016. Memonya VAT clearing. ACC-nya kita pilih dulu. VAT collected itu nomor 2231.
Nah, di soal nomor 3 itu diketahui bahwa VAT kolektifnya 700.000. Lalu kita pilih VAT clearingnya dulu, kita masukkan VAT clearing itu adalah selisih dari VAT collected dan VAT paid. Nomornya 22340. Ini kita masukkan sebesar 200.000. Lalu di sini kita masukkan VAT paid. Nomornya 22330. Langsung saja, nah ini nanti akan otomatis keluar 900.000. Jika di sini out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Kita masukkan kategorinya yaitu CLP. Jika sudah, klik record. Cancel. Untuk soal nomor 7, kita diminta untuk prepare adjust inventory to record inventory found tanggal 31 Januari 2016. Maka kita bisa lakukan di inventory, adjust inventory. Isi dulu inventory journal number-nya, yaitu I 16.002. Tanggalnya 31 Januari 2016. Memonya adjust inventory. Item numbernya yaitu RS. Tab unit cost-nya, kuantitinya 2, unit cost-nya sudah benar 810. Tab account-nya 5110 jobnya C, kategori CLP. Jika sudah, klik record. Cancel. Untuk soal nomor 8, kita diminta untuk menampilkan financial reports pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2016 dalam bentuk PDF. Maka kita bisa lihat di banking, reports, account. Yang pertama diminta adalah account transaction journal, accrual. Nah, kita customize dulu tanggalnya, jangan sampai salah. Bulannya Januari, tanggalnya 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Jika sudah, klik display. Lalu akan muncul di print preview dulu ya teman-teman. Di print preview seperti ini. Lalu jika sudah, send to PDF. Dan silakan disimpan di penyimpanan yang telah teman-teman sediakan. Jika sudah, close. Lalu yang kedua, kita diminta untuk melaporkan standar balance sheet. Klik standar balance sheet, lalu customize. 31 Januari 2016 sudah benar. Lalu display. Simpan di PDF dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan profit and loss actual. Jangan lupa semuanya di customize terlebih dahulu. Januari jika sudah seperti ini, maka lalu di display PDF. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan bank register. Bank register customize dahulu. 1 Januari 2016 hingga 31 Januari sudah benar, maka lalu di display dan tinggal di PDF kan saja.
Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan reconciliation report. Jangan lupa di customize dahulu, semuanya harus di customize ya teman-teman. Tanggalnya 1 Januari 2016. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung di PDF kan saja. Reconciliation report. Lalu yang terakhir adalah kita diminta untuk menampilkan GST detail accrual. Customize dahulu. Nah, jika sudah Januari semua, maka tinggal di display. PDF. Selanjutnya untuk soal nomor 9, from security preference, log the accounting period for 31 Januari 2016. Kita diminta untuk mengunci. Caranya ada di setup, preference, security, log. Ini diubah tanggalnya menjadi 31 Januari 2016. Lalu klik OK. Lalu kita juga diminta untuk backup your Maya company data file only dan cek apakah ada file yang error atau tidak. Di file, kita klik backup, file only, and check company file for error. Continue. Ternyata tidak ada error yang ditemukan. Lalu bisa langsung disimpan di sini dan simpan file name as your name in backup folder. Kita tambahkan saja nama teman-teman. Lalu klik save. Jika sudah, maka proses backup sudah selesai. Lalu untuk soal nomor 10, kita diminta untuk melihat company data auditor bagian transaction review, apakah ada transaksi yang mencurigakan. Caranya ada di accounts, klik company auditor, transaction review, tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Lalu kita klik run review. Nah, ini ada tanda tanya untuk scan for future date transaction. Nah, itu diminta untuk menampilkan dan di send to PDF. Maka kita tampilkan ya teman-teman, lalu kita send to PDF. Jika sudah close, lalu untuk soal nomor 11 kita diminta untuk mendelete all related transaction on 7 January 2016. Caranya adalah kita lihat di transaction journal. Kita klik 7 Januari 2016 ini supaya lebih mudah kita melihatnya. Nah, ini transaksi pada tanggal 7 kita diminta untuk mendelete. Nah, namun ini tidak bisa di-delete karena sebelumnya tadi kita sudah mengunci agar file-file ini tidak bisa diedit. Maka dari itu kita harus unlock terlebih dahulu. Caranya di setup, preference, security-nya kita untick terlebih dahulu. Klik OK, lalu kembali lagi ke transaction journal tanggal ini. Nah, ini kita delete terlebih dahulu. Klik kanan, delete purchase. Maka transaksi untuk tanggal 7 sudah terhapus semua. Soal nomor 12 kita diminta untuk mengedit recurring transaction template of fixed asset separation
diubah menjadi angkanya, nominalnya menjadi 180.000. Caranya ada di list, recurring transaction. Nah, ini kita edit. Nominalnya kita ubah menjadi 180.000. Jika sudah, klik save. Close. Nah, soal yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan report fields, item register detail report seperti pada gambar, mirip seperti contoh yang tertera pada soal. Maka kita terlebih dahulu buka report, account, inventory, item register detail. Kita customize dahulu. Tanggalnya sudah benar, namun itu hanya diminta untuk menampilkan item, maka ini harus disesuaikan ya teman-teman, diantik saja yang tidak perlu ditampilkan. Itu hanya menampilkan current value, item dan item name. Coba kita display terlebih dahulu. Nah, karena ini tampilannya belum sesuai, maka kita screen report lalu kita tata saja agar tampilannya itu sesuai. Nah, untuk step yang terakhir, ketika sudah diatur, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa langsung saja send to PDF. Kita simpan dan pekerjaan kita sudah selesai. Sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.